Michael A. Bolt, salah satu orang terkaya dari Amerika Serikat ini, datang ke desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, khusus untuk bertemu dengan Masudi, seorang terapis gangguan pendengaran dengan metode alternatif. Bolt meminta diterapi oleh Masudin karena mengalami gangguan pendengaran pada telinga kanannya sejak kecil. Setelah dipijit, hanya dalam waktu 7 detik, Bolt merasa ada yang berbeda. Bolt merasa pendengarannya membaik, bahkan dia bisa mendengar suara dari jarak yang relatif jauh. Bolt mengaku mengalami gangguan pendengaran sejak kecil, dan pendengarannya semakin berkurang seiring bertambahnya usia. When I was watching the TV, sometimes I couldn't hear, but I would try to read the lips, but I couldn't hear. Sekarang gimana? Couldn't hear clearly. I could hear. Kedatangan pasien salah satu orang terkaya di Amerika Serikat ini membuat Masudin senang karena Bolt dianggap sebagai pasien dari dunia modern yang masih mempercayai dan menghargai metode pengobatan alternatif di luar pengobatan medis. Ini sesuatu yang luar biasa karena biasa seperti ini biasanya percaya sama medik yang di Amerika lebih modern ya, jadi lebih canggih dan lain sebagainya. Tapi ini juga salah satu owner ya atau saham di Knoxville. Masudin dinobatkan sebagai satu-satunya terapis yang bisa menyembuhkan penderita tunarungu tanpa menggunakan alat. Masudin juga menunjukkan kebolehannya menerapi puluhan orang sekaligus hanya dalam waktu kurang dari 50 detik. Kelebihan lainnya, puluhan pasien yang tak dipegang langsung oleh Masudin pun sontak bisa mendengar. Pada kesempatan tersebut, Masudin juga mendapatkan penghargaan langsung tingkat dunia dan berharap dapat terus menyembuhkan para penderita tunarungu lebih banyak lagi. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, luar biasa dan senang sekali hari ini saya bisa kembali hadir untuk menyapa Anda. Saat ini saya bertempat di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Jombang, atau tepatnya ada di rumah Mr. Masudin. Beliau merupakan pakar terapi spesialis saraf telinga yang sudah mendapatkan rekor dunia, dan beliau ini sudah bisa menyembuhkan ribuan pasien baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Untuk itu nanti kami akan bisa melihat bagaimana proses penyembuhan dan juga edukasi langsung kepada pasien yang sudah datang ke rumah ini. Dan untuk selengkapnya ikuti perjalanan saya. Setiap manusia ini mempunyai perjalanan hidup yang berbeda, termasuk penyakit. Nah ini kembali, termasuk penyakit tunarungu ini sebetulnya bukan penyakit. Namanya penyakit itu pasti menular, Pak ya. Nah ini penyakit yang tidak menular, berarti ini bukan penyakit ya. Yaitu sesuatu yang diderita. Jadi jangan salah mengartikan sakit telinga. Sakit telinga itu kalau ada bisul sakit, nah itu sakit telinga Pak namanya ya. Tapi kalau tuli akibat tidak mendengar itu bukan sakit, tapi derita yang diderita oleh gangguan ya. Gangguan, semacam gangguan ya. Jadi ini gangguan yang tidak menular. Tapi ini jengkel nih, menjengkel nih, ya. Yang liannya denger, tapi yang menderita tidak dengar. Betul. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali terapi ini sebetulnya sangat sederhana. Biarkan orang yang di luar tidak percaya, tidak apa-apa.
Itu kan golongan mereka. Lah kita mempunyai golongan sendiri. Bagi yang di luar tidak percaya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengolok-olok orang yang di luar kamu harus percaya, enggak boleh dipaksakan. Bagi yang percaya di sini itu adalah satu anugerah. Anugerahnya apa? Kita itu kembali diingatkan bahwa menderita gangguan pendengaran itu sebetulnya menderita segalanya. Kenapa? Segala sumber suara yang ada di bumi ini tiba-tiba hilang begitu saja. Atau yang bawaan dari lahir, yang lihat dunianya begitu indah, itu terasa sunyi karena tidak ada suara. Nah, suara inilah yang dicari sama orang-orang supaya apa? Bisa mendengar kembali. Nah, untuk bisa mendengar kembali syaratnya cuma satu, harus kembali kepada Allah dulu. Jadi kalau nanti kita titiknya X-nya ketemu ke Allah, insya Allah akan sembuh. Tapi nanti kalau jenengan ini berharapnya kepada di luar selain Allah, yakin tidak akan sembuh. Walaupun profesor THT seluruh dunia berkumpul untuk menyambungkan alat bantu sama implan, itu ada yang berhasil. Dari 1000 itu berhasil 50 orang, itu sudah alhamdulillah. Ini Pak. Jadi seluruh profesor ini ilmunya luar biasa. Tapi para profesor itu rata-rata mengandalkan akalnya, harus rasional. Jadi segala sesuatu ilmu itu harus dirasionalkan. Secara sains, secara ilmu harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau itu yang dituju, maka tidak akan menemukan di mana letak pendengaran. Karena seakan-akan profesor ini sudah mengalahkan Allah, Tuhan. Allah itu tidak menciptakan telinga ini sebagai hiasan, tapi Allah menciptakan pendengaran ini sebagai bentuk wujud seorang makhluk yang dimana itu harus mendengar. Dan ini tidak perlu diperlukan alat bantu dengar ataupun alat apapun. Jadi ini cukup dengan bismillah, dengan rahman rahimnya Allah, itu nanti insya Allah atas izin Allah akan mendengar. Amin. Ini. Makanya di sini bukan kita ini kita selalu menguji supaya baik mana, tapi alhamdulillah sampai saat ini hanya ada satu profesor yang berani mengakui bahwa Mr. Masudin ini adalah hal lain daripada yang lain. Di antara ratusan profesor, beliau itu adalah guru besar Profesor THT di Surabaya, beliau mengajar di Belanda. Jadi kita harus kembali ke jalan Allah. Makanya kalau menderita seperti ini, jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Pasti engkau akan sakit hati dan menderita. Bahkan akan dibuat kecewa. Karena pendengaran itu hanya milik Sang Khalik, Sang Pencipta. Nah ini Bapak Ibu, sampai saat ini perkumpulan dari segala akademisi kedokteran baik di Indonesia maupun di luar negara belum menemukan di mana letak pendengaran. Tuh. Pendengaran tidak bisa dikamera oleh kecanggihan komputer tercanggih saat ini, baik itu CT scan maupun MRI, baik itu peradaban yang lebih canggih lagi. Sampai saat ini namanya pendengaran itu tidak bisa di zoom, walaupun 3.000 sampai 10.000 kali zoom kamera yang tercanggih saat ini. Nggak akan CT mampu scan ya. hanya melihat dari bagian visualnya saja, tapi detailnya di mana letak katup pendengaran itu kita yang menemukan, namanya katup pendengaran. Katup pendengaran itu ada di sentral otak paling dalam, otak kecil penghubung. Di situ ada 4 cabang otak, Pak. 4 cabang otak ini ada otak besar, itu dihubungkan dengan cabang otak. Cabang otak ini menghubungkan kembali cabang otak ke otak kecil, itu limbik kiri sama limbik kanan. Nah, di antara cabang 4 cabang ini namanya corpus callosum. Ini istilah medis ya. Corpus callosum diumek di bagian sentral cabang ini pun tidak akan ketemu. Memprogramnya otak itu sebetulnya lebih mudah memprogram otak daripada memprogram komputer. Nah, ini pasti dokter-dokter ini heran. Kenapa dipakaikan CT scan tidak bisa nampak? Dipakaikan namanya BERA juga tidak nampak.
dipakaikan MRI, di lab dengan MRI juga tidak nampak, sampai di kontras ya, itu juga tidak nampak. Bagaimana Allah bisa membuat saraf yang tidak nampak oleh apapun, tapi ini atas kuasa izin daripada Allah, hanya dengan apa, di titik tombol-tombolnya, ada pinnya ya, ada passwordnya ya. Hanya Mr. Masudin yang tahu nih. Passwordnya satu, harus mengakui tentang kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jangan mati dulu. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanah dalam besar, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang harap, detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.